Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Yayan. Jangan lupa subscribe dan lonceng. Ya, baik teman-teman. Langsung saja kita buka Cisco paket tracernya. Karena di sini kita akan mencoba membuat jaringan VoIP dengan menggunakan Cisco paket tracer. Kita tunggu sebentar yang muncul. Yang kita butuhkan adalah yang pertama router, ini sebagai server kita gunakan yang 2811 karena ini yang memungkinkan adanya layanan untuk telepon IP. Kemudian yang keduanya adalah switchnya kita gunakan yang 2950/24. Kita coba bikin yang 3. Kemudian kita coba menggunakan laptop, kemudian IP phone. Nah, kita akan menyambungkan ini semua dengan menggunakan kabel UTP. Kita pilih yang otomatis dengan gambar halilintar di sini. Kemudian kita sambungkan. Otomatis dia kabelnya akan menyesuaikan. Ada yang cross dan strike. Kemudian ini yang lurus adalah kabel strike, yang putus-putus itu cross. Baik, selanjutnya kita akan setting di bagian router. Bagian router ini di sini kita, karena portnya yang digunakan adalah port, kita tulis saja port yang fast Ethernet. /0. Berarti yang di sininya adalah FA0/1. Kemudian yang di switchnya 0/1. Kemudian sini pun sama 0/1. Ya, kemudian langsung saja kita akan konfigurasi di routernya menggunakan CLI. Kita ketikkan no, enter kali, kemudian enable. Ini untuk mengaktifkan routernya. Konfigur terminal, kita akan mengkonfigurasi di dalam terminalnya. Kemudian kita akan masuk ke interface fast Ethernet 00 yang tadi di port dari router ini. Kita masukkan, kemudian enter. Kita akan masuk ke config IF nya. Kita ketikkan IP address. IP addressnya saya akan menggunakan kelas C yang 200.2.2.1 dengan subnet masknya 255.0. Ini adalah nanti alamat yang akan digunakan oleh router. Kemudian exit. Di sini saya akan
supaya alamat yang 200 ini, yang 200 ujungnya 1 ini tidak digunakan atau tidak diberikan ke klien nantinya, maka saya akan tuliskan perintahnya, yaitu DHCP exclude address 200.22.1. Ini supaya IP ini tidak dibagikan DHCP ke klien. Oke, kemudian setelah ini kita akan konfigurasi agar router menjadi DHCP server. Perintahnya adalah IP DHCP pool server, ya. Karena di sini yang akan dijadikannya adalah DHCP servernya. Kemudian kita akan masukkan alamat networknya, yaitu 200.2.2.0. subnet masknya kelas C sama. Kenapa 0? Karena alamat network itu alamat yang pertama atau alamat awal. Kita lanjutkan ke default router. Ini alamat default routernya itu menggunakan yang 1. Alamat yang 200.22.1 itu adalah alamat default dari router itu sendiri. Kemudian untuk IP yang akan dibagikan ke klien itu ada 150 IP dengan perintahnya adalah option 150 IP diawali dari 200.2.1. Jadi ada 150 IP yang akan dibagikan ke klien. Setelah ini kita akan masuk ke konfigurasi dari telepon atau dari VoIP itu sendiri. Maka perintahnya adalah telephony service, yaitu layanan untuk teleponnya. Nah, di sini kita akan isikan maksimal perangkat telepon yang digunakan, maksimalnya adalah 5, ya. Saya kasih 5. Kemudian maksimal dari dial number atau nomor teleponnya kita berikan 5, karena di sini perangkatnya ada 4 tapi saya beri 5, satunya untuk cadangan. Kemudian setelah itu kita akan mencari sumber dari IP phone itu adalah sumber alamat routernya. Kita tuliskan dengan IP source, jadi alamat address sumbernya adalah yang 200.2.2.1 ada di port 2000. Port 2000 adalah port untuk layanan telepon. Kemudian auto assign 1 to 4, ya, dari 1 sampai 4 perangkat teleponnya. Kemudian kita akan mengisikan nomornya yang telepon dia nomor yang ke-1, ya, nomornya
yaitu saya akan coba satu-satu ya, 4 kali saja, 4 digit. Kemudian F1 DN yang keduanya, F1 DN yang keduanya adalah numbernya 2222. Kemudian F1 DN yang ketiga saya kasih 333. Kemudian F1 DN yang keempat itu ya, numbernya 444 ya. Itu untuk konfigurasi yang di router kita sudah selesaikan dulu. Oke, kemudian kita akan setting switchnya, mulai dari switch yang 0, enter, enable, kemudian configure terminal. Kita masuk ke interface, rank itu jarak yang digunakan itu dari 1 sampai 24 port yang digunakan oleh switch itu sendiri. Jadi port switch ini ada 24 port, jadi semua diizinkan atau disiapkan untuk digunakan. Kemudian switchnya, switch port itu menggunakan mode akses karena kita akan diakses. Kemudian switch port itu yang voice menggunakan virtualan 1 ya. Selesai. Oke, ini switch yang pertama. Kemudian switch yang kedua kita setting sama ya, enable, kemudian konfigurasi terminal, interface, ranknya adalah fast Ethernet 0/1 sampai 24 port. Kemudian switch portnya pakai mode akses, switch port voice VLAN virtualan 1. Exit. Kemudian yang ketiga kita enable, kemudian konfigurasi terminal, interface, ranknya adalah dari 0 sampai 124 port ya. Switch portnya mode akses, switch port berikutnya adalah voice virtualan 1.
Oke. Tuh. Di sini potnya kita on kan dulu supaya berwarna hijau. Kemudian perangkat IP pin-nya kita aktifkan kabel dayanya, kita masukkan kabel dayanya supaya nyala. Nah, setelah ini kita akan mencoba buka laptopnya, kemudian pilih desktop. Kita akan menyeting IP address-nya menggunakan DHCP. DHCP kita sudah mendapatkan DHCP-nya 200.2.2 dari server router. Kemudian dari laptop ini sama kita DHCP kan ya, sudah dapat DHCP nya yang ini 200.2.2.3. Kemudian kita aktifkan yang IP pon-nya, sudah mendapatkan number yang diberikan dari router server. Ini nomornya 1111. Kemudian yang IP pon yang keduanya adalah 22222. Kemudian dari laptopnya kita pilih Cisco IP komunikator. Wah, sudah muncul ini 333. Kemudian laptop yang keduanya Cisco IP komunikator, dapat 4. Ya, jadi semua sudah mendapatkan IP dan nomor telepon. Tinggal kita akan mengkoneksikan semua perangkat ini, kita akan komunikasikan secara telepon atau voice. Kita coba dari laptop pertama. Ini laptop 0. Kemudian nomornya 333. Kita akan hubungkan dengan laptop 1. Ya, ini sudah nampil dua-duanya, tinggal kita sambungkan atau komunikasikan ya. Kita panggil laptop 1 dari laptop 0, kita pilih new call, kemudian masukkan angkanya yang ini 4444. Nah, sudah ring out, artinya sudah memanggil. Kemudian kita jawab, maka terkoneksi atau terhubung ya. Kemudian di end call diselesaikan. Kita coba balikin dari laptop 1 ke laptop 0, kita panggil 3333, kemudian dial ya, ring out, kita jawab saja, terkoneksi, artinya dua-duanya sudah terkoneksi. Kita coba yang satu lagi perangkatnya yang IP pon dengan IP pon ya. Ini IP pon 0 sama IP pon 1. Kita coba panggil yang IP pon dengan nomor 2. Kita panggil dari sini 2222, kemudian panggil ring out. Di sini ada tanda bahwa ada panggilan masuk, kemudian angkat ya. Coba kita balikin
dari IP phone 1 ke IP phone 0. Kita masukin nomornya 1111, kemudian koneksikan, kita angkat, terkoneksi, terhubung. Ya, itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti langkah-langkahnya, dan mudah-mudahan bisa membantu ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan lonceng.